Shalom, selamat malam amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati kita. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12 sampai ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang rangkaian penglihatan yang diperlihatkan kepada Yohanes mengenai rencana keselamatan umat manusia dari Allah dalam perspektif kekekalan. Adapun tujuan penglihatan-penglihatan kitab Yohanes ini adalah penghiburan bagi umat yang pada saat itu sedang mengalami penganiayaan oleh penguasa dunia. Mereka yang menyembah naga dan para pengikutnya pada akhirnya kelak akan mengakui bahwa Allah yang disembah oleh umat adalah Allah yang berdaulat. Inilah kabar baik bagi seluruh umat Tuhan, sekaligus menjadi kabar buruk bagi mereka yang tetap tinggal dalam dosa serta yang suka melakukan dosa. Namun penglihatan-penglihatan ini yang dengan jelas dipaparkan oleh Yohanes juga menyadarkan orang percaya bahwa waktunya sudah sangat dekat. Sebagaimana disebut dalam ayat yang ke-12, sesungguhnya aku segera datang, kata Tuhan. Jika demikian, Allah akan datang membawa upah. Kira-kira Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, upah yang mana yang akan kita terima? Karena itu, sesungguhnya firman Tuhan ini menekankan kepada kita bahwa dalam waktu-waktu ini, waktu yang sangat singkat ini, kita perlu mempersiapkan diri untuk mendapatkan upah yang baik dari Tuhan. Sebagaimana seseorang yang jika ingin memperoleh kemenangan dalam sebuah pertandingan, dia akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan berkata lelah. Karena apa? Karena dia memandang ada upah di depan yang akan dia terima dari sebuah kemenangan yang diperjuangkan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada upah yang akan kita terima. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk mentaati, untuk setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kelak ketika Tuhan datang, Dia akan memberikan upah yang baik kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa sebentar lagi waktu penyelamatan akan segera tiba. Sekaligus ini menjadi desakan dan dorongan untuk semua anak-anak Tuhan bergiat memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Waktu yang sudah sangat dekat ini menunjukkan betapa urgennya pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu
kita sangat bersyukur oleh karena iman kita di dalam Kristus, kita beroleh keselamatan secara cuma-cuma. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi firman Tuhan ini mendorong kita untuk menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam diri manusia yang membuat kita layak untuk diselamatkan. Melainkan keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita, namun oleh karena kasih-Nya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Setiap kita yang telah beroleh kasih karunia wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Dan untuk selanjutnya masih ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Kembali Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa hidup orang benar tidak akan pernah sia-sia. Meski harus mengalami tantangan dan tekanan di tengah-tengah dunia oleh karena kebenaran, tetaplah melangkah, tetaplah berjuang. Mari kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima itu dengan ketaatan yang sungguh untuk terus giat melayani Tuhan. Dan gunakanlah waktu yang ada untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hendaknya firman Tuhan ini terus mendorong, bahkan memotivasi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Bukan semata-mata karena upah, melainkan karena kita mengasihi Tuhan yang telah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Ingat, waktu penyelamatan akan segera datang. Karena itu, mari kita dengan tekun menjalani kehidupan dalam kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan kita, menghasilkan buah di tengah-tengah dunia, sehingga nama Tuhan dimuliakan kelak. Ketika Dia datang, Tuhan akan berkata, engkau memperoleh bagian dalam kerajaan kekal di surga. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi, mendorong kita untuk semakin giat dan taat serta tulus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu untuk firman-Mu pada malam hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan akan segera datang. Karena itu Tuhan, melalui Yohanes kami diingatkan untuk mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Karena Tuhan akan datang membawa upah. Dan kerinduan kami memperoleh upah yang baik dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Mari Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami akan istirahat. Berkatilah kami, jaga lindungi sertai, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan berkat yang baru, serta sukacita yang baru dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.